kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ghazwah Al-Qudr. 7 hari setelah kembalinya kaum muslimin dari lembah Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita tentang rencana penyerangan yang dilancarkan pihak musuh. Kali ini musuh yang akan dihadapi kaum muslimin merupakan gabungan dari Bani Salim dan Bani Ghatafan. Bani Ghatafan merupakan suku kuno yang tinggal di utara Madinah. Kelak pada perang Khandaq, Bani Ghatafan bersekutu dengan kaum musyrikin Quraisy untuk menyerang kaum muslimin. Sedangkan Bani Salim merupakan sekutu Bani Ghatafan dalam perlawanan kali ini. Wahai Rasul, saya ingin melaporkan berita penting. Ini berkaitan dengan rencana penyerangan dari kabilah Bani Salim dan Bani Ghatafan. Lantas, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wahai sahabat, tenanglah. Justru ini kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan agamanya. Kita akan menghadang musuh terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan strategi perlawanan kepada para sahabat. Segera siapkan 200 orang pasukan. Kita akan berangkat besok pagi-pagi. Baik, wahai Rasul. Segera kami siapkan sejumlah pasukan sesuai permintaan Anda. Ghazwah Al-Qudr atau Perang Al-Qudr terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Kurang lebih 200 orang pasukan muslimin tengah bersiap-siap untuk berangkat. Mereka dibagi menjadi pasukan penunggang unta dan pasukan pejalan kaki. Sesaat sebelum berangkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan tugas kepemimpinan di Madinah kepada 2 orang kepercayaan beliau. Abdullah bin Ummi Maktum bertugas menjadi imam sholat, sedangkan Siba Al-Ghifari bertugas menggantikan Rasulullah dalam urusan kenegaraan. Kalian berdua adalah wakilku di Madinah selama aku pergi berperang. Kami akan menjalankan amanah dari Anda dengan sebaik-baiknya, wahai Rasul. Begitu juga denganku, wahai Rasul. Kemudian Ali bin Abi Thalib ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa bendera perang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan untuk kalian. Selamat jalan, wahai pasukan. Kami mendoakan keselamatan kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tujuan utama dari Ghazwah Al-Qudr adalah untuk menghentikan perlawanan yang akan dilancarkan oleh Bani Salim dan Bani Ghatafan. Sementara itu, di sisi pasukan musuh, mereka yang menyadari kedatangan pasukan muslimin tiba-tiba merasa ketakutan. Sial, kenapa mereka dapat menemukan keberadaan kita? Tinggalkan saja perbekalan kita yang hanya akan menghambat perjalanan. Ayo, cepat kabur dari tempat ini. Alhasil pasukan musuh melarikan diri tanpa sempat melakukan perlawanan. Mereka tidak berani menyerang kaum muslimin. Setelah berjalan kurang lebih 170 km dari Madinah, pasukan muslimin berhenti di sumber mata air yang dikenal dengan nama Qorqorat Al-Qudr. Di tempat inilah mereka berhasil menemukan jejak keberadaan pasukan musuh. Sepertinya tempat ini sempat digunakan sebagai markas pasukan musuh. Iya, kami sependapat dengan Anda, wahai Rasul. Namun, mengapa mereka pergi dengan meninggalkan harta dan tunggangan sebanyak ini? Pasti mereka kabur karena mendengar kedatangan kita. Bisa jadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinisiatif untuk bermukim di sumber mata air yang letaknya tidak jauh dari perkampungan Bani Salim. Berdasarkan lokasi terakhir yang ditempati oleh musuh, peristiwa ini dikenal dengan sebutan Ghazwah Al-Qudr. Kata Ghazwah di sini menandakan bahwa perang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun faktanya tidak terjadi peperangan secara fisik. Wahai pasukan, kita akan membangun tenda di sekitar sini selama 3 hari ke depan, sembari menunggu tanda-tanda kembalinya pasukan musuh. Baik, wahai Rasul, segera kami siapkan. Tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermukim
adalah sebagai pembuktian bahwa daerah tersebut telah resmi dikuasai oleh kaum muslimin. Dengan begitu, kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan tanpa harus mengeluarkan senjata. Setelah 3 hari berlalu, pasukan muslimin kembali ke Madinah. Mereka membawa pulang semua harta yang ditinggalkan oleh pasukan musuh. Semua harta tersebut menjadi harta rampasan perang atau ghanimah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diberi jawami'ul kalim, perkataan yang singkat namun maknanya luas. Aku ditolong dengan ar-ru'bu, dijadikannya musuh gentar sebelum bertemu denganku, dijadikan ghanimah halal bagiku, dijadikannya bumi itu suci dan sebagai tempat sholat. Aku diutus untuk seluruh makhluk dan aku adalah penutup para nabi." Sesampainya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi ghanimah sesuai ketentuan syariat Islam. Beliau memberikan 1/5 ghanimah kepada yang berhak sesuai syariat Islam, termasuk orang-orang yang tidak terlibat perang namun membutuhkan bantuan. Sisanya yaitu 4/5 diberikan kepada pasukan muslimin. Demikianlah akhir kisah Ghazwa Al-Qudar. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan rasa takut di hati pasukan musuh. Inilah salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan membiarkan siapapun yang berusaha menghancurkan Islam. Dan ketiga, hendaknya kita sebagai pemimpin meneladani sifat adil dan murah hati yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.